Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 17 November tahun 2021 ini, saya akan mengomentari apa maksudnya Muhammad Kc akan disidangkan di Pangandaran. Dalam kasus Muhammad Kc yang dituduh melakukan penodaan agama Islam yang berakibat menimbulkan sakit hati di kalangan umat muslim, lalu Muhammad Kc ditangkap di Bali dan dibawa ke Mabes Polri Jakarta. Lokus delikti atau tempat kejadian perkara menyiarkan channelnya dari daerah Bali, maka lokus deliktinya di Bali, maka seharusnya yang menyelesaikan perkara Muhammad Kc dilakukan kepolisian Bali dan juga jaksa dan hakimnya juga dari Bali nanti. Timbul kecurigaan sejak awal dalam penyelesaian perkara Muhammad Kc ini. Diduga sudah ada rencana tidak baik kepada Muhammad Kc, dibawa ke Mabes Polri. Baru 1 hari di Mabes Polri, rupanya sudah direncanakan penganiayaan Muhammad Kc yang dilakukan Napoleon Bonaparte pada hari pertama tengah malam. Dihajar dan dianiaya sampai pingsan berkali-kali dan terakhir mengguyur dengan kotoran manusia ke muka Muhammad Kc. Dan juga yang membantu Napoleon Bonaparte melakukan penganiayaan tersebut ada 3 orang dan juga ada termasuk 1 anggota FPI. Apa maksudnya yang kedua? Apa maksudnya Muhammad Kc disidangkan di Pangandaran, di kampung halaman Muhammad Kc? Apa ada dugaan agar masyarakat Pangandaran menekan jaksa dan hakim menjatuhkan hukuman berat karena para tokoh agama tidak bisa menerima menarik 25 orang warga beragama Islam beralih memeluk agama Kristen karena Muhammad Kc katanya. Padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dilindungi bagi setiap orang yang berpindah agama. Karena berdasarkan undang-undang tersebut bebas memilih agama, termasuk pindah agama bebas karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Harapan saya sesuai ketentuan hukum pidana bahwa lokus deliktinya di Bali, maka dalam menuntut dan menyidangkan perkara Muhammad Kc dipindahkan ke Bali sesuai lokus deliktinya. Jadi yang saya lihat di mana Muhammad Kc ini dari sejak awal sudah ada penyelesaiannya, saya lihat tidak baik. Sifatnya ada rencana-rencana yang tidak baik sejak semula. Kemudian sampai setelah dia melakukan provokasi atau channel-channelnya itu penyiarkan channel-channel masalah agama tersebut yang membuat sakit hati umat muslim itu disiarkan dari daerah Bali. Maka dari Bali lah seharusnya ditangkap dia dan ditahan di sana. Karena lokus delikti itu di mana tempat kejadian perkara, di mana hakim, jaksa, polisinya harus dari Bali. Ternyata sekarang ini Muhammad Kc dibawa ke Mabes Polri. Apa maksudnya dibawa ke Mabes Polri? Rupanya ada dugaan tidak baik sejak awalnya itu. Di mana baru dia 1 hari sampai di Mabes Polri, malam harinya langsung dipukul Napoleon Bonaparte. Sampai terakhir dia berkali-kali pingsan dan diguyur dengan kotoran manusia. Berarti jauh sebelumnya sudah ada perencanaan untuk melakukan penganiayaan daripada Muhammad Kc tersebut. Di samping itu yang kedua, apa maksudnya disidangkan di Pangandaran?
lokus deliktinya di Bali, tapi katanya mau disidangkan di Pangandaran. Ada dugaan disidangkannya di Pangandaran agar warga masyarakat Pangandaran termasuk tokoh agama menekan jaksa dan hakim agar menjatuhkan hukuman yang berat kepada Muhammad KC tersebut. Padahal sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dilindungi berpindah agama. Memilih agama yang disenangi dilindungi oleh undang-undang. Siapapun bisa berpindah agama untuk itu. Jadi saya lihat banyak hal-hal yang tidak baik, saya lihat perlu dicurigai, dan seharusnya di sini harus turun Komnas HAM untuk memantau penyelesaian perkara tersebut. Kenapa harus di Jakarta atau di Pangandaran, padahal lokus deliktinya di Bali? Seharusnya nanti penyelesaian perkara tersebut supaya diselesaikan di Bali, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dan terima kasih.